Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita dari kelompok 3 akan membahas tentang cyberbullying. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mugni Koyum Apipah sebagai moderator, dan adapun anggotanya yaitu Miki Hardianto dengan NPM 211000264, ada Yeni Eka Yulianti dengan NPM 211000258, ada Cahaya Fatma dengan NPM 211000259, dan ada Dika Prasetyo dengan NPM 211000246. Materi yang pertama yaitu apa itu cyberbullying akan dibacakan oleh Miki. Dipersilahkan untuk Miki. Ya, terima kasih. Saya akan membahas tentang cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah intimidasi dunia maya dan penindasan dunia maya dengan menggunakan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari tersebut, cara pandangnya ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Cara mencegah cyberbullying. 1. Kamu dapat memutuskan siapa saja yang dapat melihat profil kamu, mengirim pesan langsung, atau mengomentari postinganmu dengan menyesuaikan peraturan privasi akun kamu. 2. Kamu dapat melaporkan komentar, pesan, dan foto yang menyakitkan dan meminta media sosial tersebut untuk menghapusnya. 3. Kamu juga dapat mengatur untuk dapat dikomentari oleh orang-orang tertentu saja tanpa harus benar-benar memblokir. 4. Kamu dapat menghapus postingan di profilmu atau menyembunyikan dari orang-orang tertentu. 5. Selain unfriend atau unfollow, kamu dapat memblokir seseorang untuk menghentikan mereka melihat profilmu atau menghubungimu. Cukup sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan untuk Kenny membacakan materi. Selanjutnya, ciri-ciri cyberbullying. Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini antara lain, 1. Tidak ada kekerasan fisik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Yang ketiga, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penanganan kasusnya juga melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Cahaya untuk membacakan materi. Selanjutnya, jenis-jenis cyberbullying. Yang pertama itu flaming. Flaming merupakan tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. Yang kedua yaitu harassment atau gangguan. Harassment merupakan tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap orang lain dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Yang ketiga yaitu denigration atau pencemaran nama baik. Tindakan denigration dilakukan dengan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Yang keempat, yaitu
cyberstalking, tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Yang kelima yaitu impersonation atau peniruan. Tindakan ini berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter dengan menggunakan akun palsu. Yang keenam yaitu outing atau trickery. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, trickery berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan trickery. Baik, selanjutnya dampak cyberbullying. Yang kesatu ada menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih putus sekolah. Yang kedua ada perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Yang ketiga ada kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres, ujung-ujungnya perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri. Tentunya pengaruh tersebut tidak mengenal usia, bahkan pada orang dewasa efeknya stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. Yang keempat ada depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus cyberbullying, yaitu kasusnya Amanda Michelle Todd. Kisah perundungan digital cyberbullying yang dialami oleh Amanda Michelle Todd yang berujung bunuh diri secara tragis. Kasus Amanda Michelle Todd mungkin adalah salah satu catatan kelam peradaban abad 21. Seorang pelajar berusia 15 tahun di Kanada memutuskan bunuh diri karena tidak tahan dengan perundungan yang terus dialaminya lewat media sosial. Dampak perundungan melalui cyber sangat luas. Bukan saja karena jumlah pelaku perundungan banyak, tetapi juga kejahatan cyber semacam itu tak mengenal batas-batas geografis negara. Bisa saja pelakunya di luar negeri dan korbannya ada di Indonesia. Penanganan kasus cyber semakin kompleks karena potensi perbedaan sistem hukum yang berlaku. Mungkin ada orang yang bertanya bagaimana sebenarnya kasus Amanda Michelle Todd. Kasusnya ini berawal dari percakapan dengan teman baru di media sosial pada tahun 2010. Amanda terbujuk untuk memperlihatkan bagian sensitif dalam tubuhnya kepada pelaku via webcam. Tapi sangka pelaku sempat merekamnya untuk mengancam Amanda agar mau berbuat lebih jauh. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto yang direkamnya ke teman-teman Amanda jika tidak bersedia memenuhi permintaan pelaku. Amanda menolak dan akhirnya foto tersebut benar-benar tersebar bahkan sangat luas di internet. Banyak warganet yang tidak pernah mengenal Amanda secara langsung tiba-tiba merundungnya sebagai pelaku asusila.
Berbagai hinaan untuk Amanda mengalir begitu saja sebagai percakapan viral di media sosial. Ironisnya, percakapan gosip yang telah tersebar sangat luas itu hanya dianggap sebagai lelucon tanpa peduli dampak serius bagi Amanda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.